warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril iman. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sayyidi waladi Adnan alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga bersama-sama kembali kita berkumpul selesai menjalankan kewajiban kita berupa salat maghrib secara berjamaah yang kita teruskan dengan kajian rutin kita, pembahasan ilmu tauhid dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang telah kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita bertambah istiqamah di dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan keridhaan Allah di dunia dan terlebih lagi keridhaan Allah di negeri akhirat yang dilambangkannya dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah, yang dimana kita membaca hikmah yang ke-tali wa arba'un 42, yang perkataan mutiara hikmah kali ini masih berkenaan dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yang dimana intisari dari hikam 41 pada pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk benar-benar mempunyai kepasrahan diri cuma kepada Allah, yang dia dalam ilmu tauhid mempunyai sifat as-samad, tempat bergantung, yang pastinya akan memenuhi kebutuhan siapapun hamba tersebut, yang betul-betul berketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bebaskan ketergantungan dengan pikiran, dengan keahlian, kepintaran, kecerdasan. Dia bebaskan ketergantungan dari makhluk, dari pekerjaan, dan mentauhidkan ketergantungannya hanya kepada Allah. Maka inilah termasuk orang-orang yang cerdas, yang terbuka mata hatinya. Tetapi ketika dia di dalam pekerjaannya
tergantungkan dengan kepintaran, dengan keahlian, dengan harta, dengan makhluk, maka makhluk tidak kekal. Suatu saat dia akan yang meninggalkannya atau makhluk tersebut yang meninggalkan dia. Jadi itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, sangat heran, sangat aneh kalau ada orang yang lari dari zat yang tidak bisa dia melepaskan diri darinya, yaitu melepaskan diri dari Allah dan baca. Tapi dia lari dari Allah. Tak galak lagi dia nak kerjakan apa yang Allah perintahkan, atau dia tak galak lagi nak taat sama Allah, padahal dia tidak baca lepas diri dari Allah. Kemudian lari ke mana? Lari ke makhluk yang sama cak dia, yang tak baca menunjuk manfaat sejatinya kepada dia dan tidak bisa memberikan kemudaratan. Maka orang seperti itu, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, termasuk orang-orang yang buta mata hatinya. Yang mana kalau dia melek, maka pasti dia akan paham bahwa tempat satu-satunya berhak untuk kita gantungkan diri, gantungkan harapan, gantungkan kebutuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini intisari dari apa yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah meneruskan dari perkataannya, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan engkau lari dari mengharap makhluk kepada pengharapan untuk makhluk. Jangan engkau mengharap min kaunin ila kaun, dari alam ke alam yang lain. Artinya alam itu di sini bermakna makhluk, dari ciptaan Allah ke ciptaan Allah. Fatakuna kahimari roha yasir. Maka kalau engkau lari dari ciptaan Allah menuju ke ciptaan Allah, maka engkau akan menjadi kahimar, seperti keledai. Yang mana keledai itu dia menggiling gandum, yang kemudian yasir, dia selalu berjalan. Ya. Walladir ta'ala ilaihi walladir ta'ala anhu, yang dimana dia lari kepada perjalanan, yang mana dia selalu berjalan, yang tujuan dia yaitu permulaan dia, tempat dia memulai. Walakin irhal anil aqwat ila kawin. Tetapi yang paling benar adalah engkau lari dari makhluk yang diciptakan, yang diadakan, kepada yang menciptakan, yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Athaillah katakan, jangan kau lari dari makhluk menuju ke makhluk lagi. Maka orang yang lari dari makhluk menuju ke makhluk dalam artian dia pengen belajar untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang murni, yang cuma berharapnya kepada Allah. Maka pengharapan kepada Allah ini akan dibuktikan dengan ibadah, dengan amal perbuatan yang dia gawikan, itu pastinya harus tidak baca, tidak harus karena Allah semata. Inilah yang diterapi oleh Nabi Muhammad SAW, kita sekalian sebagai umatnya, untuk selalu membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita cuma untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Kita selalu diperintahkan untuk itu. Nah, maka ada tujuan-tujuan